Interprofessional Education atau IPE yaitu sebuah metode dalam melakukan pembelajaran antar profesi kesehatan yang berbeda dan dilakukan oleh dua orang atau lebih tenaga kesehatan secara bersama-sama belajar mengenai disiplin ilmu untuk meningkatkan kolaborasi dan saling memahami peran antar satu sama lain. Interprofessional Education atau IP merupakan suatu proses di mana sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang memiliki latar belakang perbedaan profesi melakukan pembelajaran bersama dalam satu kasus atau periode tertentu dengan berinteraksi untuk mencapai tujuan utamanya, yakni saling berkolaborasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, saling mengerti, dan serta saling menghargai antar profesi kesehatan. Dengan adanya interaksi profesi kesehatan yang berbeda tersebut dapat mewujudkan sebuah tim dan bekerja sama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal. Menurut WHO, Interprofessional Collaborative Practice merupakan penyediaan komprehensif pelayanan kesehatan oleh banyak tenaga kesehatan yang berasal dari latar belakang profesi yang berbeda yang berusaha untuk menjalin kerjasama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk menyediakan kualitas perawatan tertinggi. Elemen interprofessional collaborative practice meliputi tanggung jawab, otonomi, akuntabilitas, koordinasi, komunikasi, kerjasama, serta saling percaya dan juga saling menghormati. Melalui interprofessional collaborative practice akan terbentuk suatu tim interprofesional yang memiliki tujuan yang sama dari kolaborasi dan juga koordinasi mengenai pengetahuan dan juga keterampilan dari masing-masing tenaga kesehatan dengan latar belakang yang berbeda. IPE dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain untuk memberikan kesempatan dalam mencapai kualitas hasil belajar yang lebih tinggi, meningkatkan kerjasama, mengembangkan kepercayaan diri dan partisipasi aktif, mengembangkan lingkungan kerja yang mendukung, mempertemukan orang-orang dengan keahlian dan perspektif berbeda, menemukan solusi kreatif dan inovatif untuk masalah kompleks, memberi kesempatan untuk melakukan sejumlah peran berbeda, serta mengembangkan keterampilan lain seperti manajemen waktu, proyek atau waktu, pemecahan masalah, komunikasi, resolusi konflik ataupun keterampilan. IPE diimplementasikan untuk mencapai patient safety guna menghindari risiko kesalahan perawatan yang bisa mempengaruhi keselamatan nyawa pasien. IPE meningkatkan kolaborasi dan peran utama dalam melayani pasien pada pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan utama kolaborasi tim kesehatan adalah memberikan pelayanan yang tepat oleh tim kesehatan yang tepat di waktu yang tepat serta di tempat yang tepat pula. Dibutuhkan untuk meningkatkan kolaborasi dari berbagai bidang disiplin ilmu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik yang akan berdampak kepada mutu pelayanan dan kesehatan klien. Melalui pendidikan IPE sedari awal, diharapkan mampu menciptakan dan meningkatkan kolaborasi sejak awal yang mana akan berdampak kepada kesehatan klien yang lebih baik. Dengan adanya etika tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang maksimal melalui SOP. Tanpa adanya etika, masing-masing tenaga kesehatan mungkin akan bekerja semaunya sendiri tanpa memperhatikan prosedur dan keselamatan pasien. Untuk menjaga etika dengan teman satu profesi bisa dilakukan dengan cara mendiskusikan suatu kasus bersama dan mencari jalan keluarnya, serta menghargai perbedaan dalam pengambilan intervensi untuk pasien. Saya dalam prinsip tanggung jawab, setiap orang berusaha bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang baik, serta memberikan dampak terhadap masyarakat serta teman profesi yang lain. Oleh itu, teman satu profesi haruslah bekerja sama untuk menghasilkan suatu objektif yang dapat memberikan dampak terhadap diri sendiri, yaitu membuat kerja dengan baik, sempurna, dan tidak melanggar peraturan ataupun kode etika. Prinsip ini haruslah diterapkan terutamanya pada masa kolaborasi sesama teman untuk menjalankan suatu proyek atau kerja. Sedangkan dalam konteks merawat pasien, kami harus terus belajar dari satu sama lain bahwa kami harus memperlakukan pasien kami dengan hormat dan merawat mereka. Sebagai dokter, kita harus juga mencoba mendengarkan apa yang pasien katakan dan keputusan mereka untuk keperawatan yang mereka butuhkan dengan tidak mencela kata-kata mereka. Dalam pandangan norma, kita sebagai dokter seharusnya bersopan santun apabila berkedepan dengan pasien. Seorang dikatakan profesional jika orang tersebut memiliki pengetahuan yang khusus dan juga keterampilan yang khusus sesuai dengan profesinya. Nah, sebagai teman yang berbeda profesi, sebaiknya kita tetap menjaga norma dan etika kita selama bekerja. Misalnya, saling menghormati, saling menghargai, tidak menyinggung perasaan satu sama lain, dan tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di samping itu juga, jika ada penyimpangan norma-norma dan juga etika yang dilakukan, maka sebaiknya kita memberitahukannya dan jangan sungkan untuk memberikan argumen untuk masukan yang baik kepada teman yang berbeda profesi.
Etika merupakan bagian dari filsafat yang sering dimaknai sebagai nilai dan menjadi komponen penting dalam kehidupan, karena kita memilih untuk hidup di tengah masyarakat dan bersama orang lain. Hal ini serupa dengan pentingnya etika dalam sebuah profesi kesehatan. Sebagai seseorang yang berbeda profesi dengan orang lain, sebaiknya harus saling menghargai perbedaan, mendengarkan pendapat, dan tidak memandang rendah profesi lainnya. Ketika seorang profesi memberikan pelayanan dengan etika yang baik, maka pelayanan kita bisa dikatakan sebagai pelayanan yang berkualitas. Dewasa ini, masalah-masalah kesehatan sedang menjadi suatu kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya peningkatan dalam hal hidup dan juga semakin meningkatnya juga tuntutan masyarakat tersebut tentang kualitas kesehatan. Hal ini menuntut pelayanan kesehatan untuk segera meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik, tidak hanya pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit, namun juga dalam mencakup pelayanan yang bersifat preventif, demi meningkatnya kualitas hidup dan juga dalam hal kepuasan kepengguna. Komunikasi juga menjadi salah satu peran penting dalam proses pertolongan pasien. Sebagai tenaga medis yang bertanggung jawab dalam semua tindakan medisnya yang kita lakukan terhadap pasien, harus juga berlandaskan sesuai dengan asas kode etik yang berlaku. Menguasai teknik komunikasi merupakan cara yang dapat menciptakan hubungan yang baik dan menjaga etika antara dokter dengan pasien. Jadi dalam melakukan komunikasi yang baik, seorang dokter harus bisa memperlihatkan rasa menghargai, empati, serta percaya diri. Rasa menghargai akan timbul apabila kita bisa merasakan berada pada posisi sebagai pasien dan membayangkan perlakuan dari dokter yang seperti apa yang kita inginkan. Empati sangat diperlukan agar bisa merasakan yang dirasakan orang lain, tetapi keterlibatan perasaannya dibatasi agar pertolongan yang diberikan lebih optimal. Dengan mempunyai etika serta hubungan yang baik dengan pasien, pasien akan mendapatkan derajat kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang efisien, dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan yang tidak dibutuhkan. Jadi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjunjung tinggi kode etik sangatlah penting. Dengan kode etik yang memuat hak dan kewajiban serta profesionalitas yang harus dipenuhi, dengan ukuran-ukuran kode etik sebagai berikut, yaitu hubungan nakes pasien, kenyamanan pelayanan yaitu amenities, kebebasan melakukan pilihan atau choices, kemampuan dan kompetisi teknis yaitu scientific knowledge and technical skill, efektivitas pelayanan atau effectiveness, dan yang terakhir adalah keamanan tindakan atau safety. Dengan kode etik dijunjung tinggi, maka standar pelayanan pun akan terpenuhi, serta tiap-tiap profesi akan melakukan tugasnya dengan mutu yang terbaik, sehingga derajat kesehatan pun akan meningkat. Dan seorang tenaga kesehatan maka perlu memiliki rasa empati kepada masyarakat atau pasien. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan perlu meningkatkan rasa peduli terhadap kondisi yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang tenaga kesehatan dan juga pasien harus menjalin komunikasi secara rutin agar si tenaga kesehatan mengetahui informasi lebih dalam mengenai pasien tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, maka masyarakat akan merasa percaya kepada tenaga kesehatan dan juga merasa terpenuhi. Dengan hal itu, maka masyarakat akan memberikan informasi-informasi positif kepada masyarakat lainnya. Maka dengan hal itu akan meningkatkan kredibilitas tenaga kesehatan dan juga meningkatkan rasa kepercayaan terhadap tenaga kesehatan dari masyarakat. Adalah pengontrolan diri yang berisikan tata krama, sopan